pertanyaan sangat menarik sekali. Jadi agak mendalam ya. Begini, sebenarnya sih kalau bicara kelahiran itu, saya dilahirkan di daerah yang terpencil. Bahkan daerah saya itu sempat viral. Waktu itu pernah kejadian hal yang brutal dan itu makan korban banyak sekali. Sehingga tempat kelahiran saya itu jadi terkenal. Nah, jadi berbicara kapan saya dilahirkan, hari ini usia saya sudah 36 tahun. Jadi saya dilahirkan di tanggal 4 Juni tahun 1985. Kebetulan saya dilahirkan dari keadaan yang sangat bisa dikatakan paling miskin di daerah saya. Karena saya 5 bersaudara dan saya adalah cowok nomor 2 dari abang saya, dan saat ini abang saya sudah meninggal di usia 33 tahun di tahun 2006 yang lalu. Jadi di waktu kecil itu saya di usia 3 tahun itu sudah ditinggalkan oleh bapak saya. Bapak saya harus merantau ya ke Malaysia. Maaf, ini merinding ini saya. Jadi harus merantau ke Malaysia. Saya ditinggal waktu itu. Saya punya kakak dan punya adik. Nah, selang berapa tahun sih kakak saya mulai dan sudah menikah. Nah, jadi menikah ikut suaminya. Nah, jadi saya tinggal dengan ibu saya dan adik saya. Nah, di beberapa tahun berikutnya, di usia saya waktu itu SD kelas 3, ibu saya meninggal. Sakit. Waktu itu sakit. Nah, sakit di situ, saya terpaksa menghidupi adik saya. Saya menanam tembakau, saya mengambil upah kerja dari tetangga, kuli. Jadi waktu itu kalau di Madura ini kan ada yang cabe. Jadi kalau ke rumah saya itu kan mobil belum masuk tuh. Jadi orang yang timbang cabe itu harus diantar ke jalan raya. Jadi saya kerja kuli di situ, dibawa dalam satu guni itu, sehingga saya bisa dapat 500 rupiah, 1.000, itu yang saya nafkahi untuk adik-adik. Nah, setelah itu karena musim juga sudah berganti, saya ke sekolah itu kebetulan orang tua saya itu jualan ya, kacang digoreng. Kalau di Madura itu kan ada tuh kacang yang segitiga yang dibungkus dengan kertas itu. Jadi dulu kebetulan saya juga sudah nakal ya. Jadi ke ibu saya saya jualan itu dibawain 12. Jadi 2-nya itu masih punya saya. Jadi 200 ya. Nah, namun pulangnya tuh saya masih akal-akalin orang tua, dibilang hilang karena saya beli mainan gitu kan. Nah, jadi itu yang masih saya ingat sampai saat ini. Nah, karena musim sudah berganti, dari cabai tadi saya mencoba untuk jualan es. Nah, dulu itu kan ada termos yang waktu itu saya beli es itu sekitar harganya 20 ribuan kalau tidak salah. Jadi es itu yang berbentuk plastik diikat yang pakai karet, jadi dipikul keliling. Saya keliling itu ya nawarin sih es gitu. Nah, yang tidak bisa saya lupakan sampai saat ini, banyak sekali orang-orang yang lebih dewasa itu manggil. Kalau bahasa Maduranya itu es sekebedenak cong gitu. Jadi kalau bahasa Indonesia, cong esnya dibawa. Jadi saya datangin mereka, saya turunkan dari pundak saya. Jadi bahu ya, dari bahu ya. Saya tanya, Pak mau beli berapa? Jawabannya ngeri sekali. Loh, saya bukan bilang mau beli, tapi esnya suruh bawa gitu kan. Akhirnya saya balik lagi kecewa dong. Sehingga ya itu terus berjalan. Di tahun 95 itu saya dengan ibu saya terpaksa berhijrah ke ada satu tanah warisan yang dimiliki oleh orang tua saya. Nah, di situ kami tinggal beberapa bulan dan orang tua saya meninggal di tahun 97. Nah, 97 itu saya terpaksa menghidupin adik saya yang 2, menafkahi ya, dari sekolahnya juga. Ya, bayangkanlah usia saya waktu itu 12 tahun menafkahi adik saya. Sehingga ada tetangga itu punya selip beras padi. Nah, saya bekerja di sana, saya dapat uang, akhirnya saya nafkahi. Nah, karena situasi sudah genting, akhirnya saya coba berangkat ke Malaysia ikut abang saya. Jadi di perjalanan itu
saya nyampe di Jambi ya, Kandis 51 itu, akhirnya saya turun dari bus itu salah turun Pak. Nah, jadi salah turun sehingga akhirnya saya nunggu nyetop bis lagi pulang ke Dumai. Nah, jadi di Dumai itu sampai jam 3 pagi saya coba mau makan di restoran. Ternyata di restoran itu saya makan bersama abang saya. Pas mau keluar tuh tidak dikasih. Ternyata abang saya nanya, "Kenapa Pak? Di sini tempatnya preman." Akhirnya kakak saya itu ditendang-tendang. Tendang-tendang, uang dirampas, dihukum selama 2 hari, kakak saya dipukul, saya pun dipukul. Alhamdulillah waktu itu saya selamatkan uang 250, saya simpan di bawah sepatu. Sepatu abang saya diambil, sepatu saya tidak diambil. Akhirnya saya dikeluarkan dari itu sama mereka, diusir. Saya jalan kaki ketemu. Saya masih ingat namanya orang yang nolong itu, namanya Julius Hendrik. Julius Hendrik itu anak dari seorang tentara dan beliau membantu saya dibawa ke rumahnya. Jadi dibawa ke rumahnya beberapa hari, diuruskan untuk berangkat, namun saya memutuskan tidak berangkat. Udah takut, udah trauma. Nah, setelah di sana akhirnya dikenalkan dengan supir bus, kami pulang ke Jawa, dititip dengan supir bus itu, "Tolong ini kalau kamu makan dikasih makan." Akhirnya kami ikut. Ternyata setelah di jalan Pak, berangkat itu kami tidak dikasih makan. Bayangkan, akhirnya saya minta kepada penumpang-penumpang yang lain, baru saya bisa makan. Akhirnya nyampe ke Bungurasi waktu itu. Akhirnya balik ke Madura. Ya alhamdulillah di Madura beberapa hari lagi berangkat ke Malaysia. Itulah pengalaman kalau bicara soal adik-beradik dan saya tinggal itu. Mohon maaf, saya adalah orang Indonesia, namun orang Indonesia ini cuma dominan kepada S. Kalau saya tidak, saya harus kasih pasangan. Jadi saya bukan sarjana S, tapi SD. Jadi S pasangannya D, jadi sarjana dunia. Jadi bayangkan saya di umur 12 tahun, tahun 97 berangkat ke Malaysia. Kira-kira bisa sekolah enggak? Pasti tidak sekolah kan? Jadi kami berangkat ke Malaysia itu tanpa membawa ijazah. Jadi saya ikut Eftanas selesai baru saya berangkat ke Malaysia. Nah, ijazah diambilkan oleh om saya di sini. Nah, jadi di Malaysia sih ngeri. Waktu perjalanan kami yang kedua itu lebih ngeri. Kami kan waktu itu ilegal tuh, lewat belakang tuh. Di dalam perjalanan itu kami ada 125 orang. Tinggal 25 orang itu yang selamat dari tangkapan polisi. Nah, sehingga kami di hutan itu Pak, di hutan itu kami 3 hari tidak makan. Yang dimakan itu adalah pohon mentah, air parit yang busuk itu ditutup hidung diminum. Karena udah mau kelaparan, bukanlah mau kelaparan, udah kelaparan. Jadi rumput pun dimakan, semua dimakan. Akhirnya sampai ke Malaysia itu selamat. Ya saya bekerja di sana. Nah, dalam pekerjaan saya itu saya mempelajarin sesuatu pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh teman-teman saya. Nah, salah satunya saya melihat teman-teman saya itu kalau belajar bekerja nyusun batu, dia nyusun batu. Yang satunya masang keramik, dia keramik. Nah, di sisi lain saya melihat bapak saya merantau ke Malaysia itu dari dulu kerjanya itu, dan sampai saat ini beliau masih di situ. Nah, setelah itu saya sering baca koran Pak. Jadi sering baca koran, saya dulunya baca politik, terus sambil baca bisnis. Nah, di situ juga ketemu motivasi. Kalau berbicara pengalaman pahit, sebenarnya dari kecil saya sendiri sudah mengalami hal yang pahit. Namun yang paling pahit menurut saya dulu pernah membantu orang. Waktu itu saya jadi tekong ilegal ya. Jadi saya pernah membantu 6 orang satu keluarga yang terlantar di Tanjung Pinang. Saya masukkan ke Malaysia dengan menggunakan uang saya. Setelah sampai di Malaysia itu malah mereka mengkhianati saya. Pada saat saya mau mengambil uang itu, mereka lapor ke polisi dan mereka laporkan saya sebagai tekong. Akhirnya saya ditangkap. Nah, jadi ditangkap
waktu itu polisi itu memang targetnya saya. Targetnya saya, tanya siapa saya, pam, langsung di pembeleng ini. Saya dibawa ke kantor polisi dan coba diselesaikan, dan alhamdulillah saya ditahan selama 12 hari, dan bahkan saya pernah dilempar botol air itu hampir mengenai muka. Dan yang paling buat saya hari ini ingat, saya waktu itu di penjara itu sama abang saya mohon maaf, ditelanjangin di depan abang saya, disuruh pumping sampai 50 kali. Itulah pengalaman-pengalaman yang sangat pahit. Kalau bicara pengalaman yang manis sih, di tahun setelah saya dewasa, yang paling indah itu pada saat menikah. Nah itu memang tidak bisa dipungkiri. Ya, okay. Jadi pernikahan waktu itu ya memang indah sekali sih, kira-kira begitulah, itu yang pengalaman yang paling manis. Jadi kalau berbicara tentang gagasan, sebenarnya sukses ini kan sebenarnya hanya copycat, artinya mengcopy. Jadi kalau kata dalam bahasa leader, saya kebetulan lama di MLM. Good leader is good follower. Jadi seorang leader yang baik itu berawal dari pengikut yang baik. Jadi saya di Malaysia itu sempat pernah berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah rambut saya uban-uban yang sedikit-sedikit. Kenapa saya minta begitu? Karena saya punya teman orang Chinese atau Cina, masih muda, punya usaha besar sekali. Dan saya pikir mungkin rambut ubannya itu yang membawa keberuntungan. Nah itu yang saya pikirkan. Jadi sehingga doa saya itu diterima, rambut saya malah putih semua. Ya alhamdulillah sekarang udah hitam kembali. Nah itu yang timbul. Nah apa yang dilakukan mereka? Kenapa mereka berhasil? Ternyata mereka sederhana. Mereka hanya sederhana saja. Mereka pintar menangkap peluang. Oke. Nah, jadi pintar menangkap peluang, akhirnya peluang itu dimanfaatkan dan benar-benar dilakukan dengan istiqomah dan melibatkan banyak orang. Nah, itu yang kira. Jadi bicara soal target kan itu berawal dari sebuah konsep. Nah, jadi kalau dulu saya belajar di sebuah MLM itu, sesuatu yang terjadi itu berawal dari pikiran. Pikiran melahirkan sebuah tindakan, tindakan melahirkan sebuah karakter ini membentuk kebiasaan. Melahirkan sebuah kebiasaan dan kebiasaan membentuk karakter. Nah ini, kalau bicara soal target. Jadi kami punya konsep dulu di awal di tahun 2013 yang lalu. Sebenarnya saya pernah membuat satu usaha dengan teman saya di Malaysia yang berpangkat Datuk. Itu bisnis itu bersifat MLM yang dibentuk binary. Di situ kami menggunakan produk, namun karena waktu itu masih belajar ya, dan saya pelajari benar, sehingga saya gagal. Di 3 bulan perusahaan teruntuh. Nah akhirnya saya mencoba, saya mempelajari hal lain. Nah maaf ini saya agak sedikit keluar ya. Nah, jadi mempelajari hal lain dari banyak teman-teman saya, dari bos saya orang India, dari bos saya Cina. Di sana itu kan saya mempelajari tentang kontraktor, perniagaan, perusahaan yang macam-macam, segala macam perusahaan. Sehingga dari banyak-banyak itu saya melihat kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan yang dimiliki orang ini apa, kekurangan ini apa. Nah, kira-kira kekurangan ini menunjang enggak dengan kebaikan, yang kelebihan ini menunjang enggak kebaikan. Ternyata kadang yang menurut orang itu adalah kelebihan malah menjerumuskan. Nah, di sisi lain yang menurut orang itu kekurangan malah ini membuat orang beruntung. Nah, jadi di situ kami berpikir bahwa setelah lama bertahun-tahun saya coba mengkombinasikan apa yang pengalaman-pengalaman yang setelah saya dapatkan. Nah, yang pertama bicara tentang gagasan ya. Jadi saya belajar dari teman saya yang dulu beliau punya usaha truk Scania. Nah, jadi beliau itu membuat konsep dan konsepnya bagus. Akhirnya saya sedikit juga tiru dari MLM yang saya tekuni, yang alhamdulillah saya cukup lama juga di MLM. Dan di digital currency saya belajar kepada seseorang yang hari ini menjadi sahabat baik saya. Jadi gagasan ini timbul begini. Saya berpikir,
orang di dunia ini pasti membutuhkan yang namanya sembako dan membutuhkan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu yang tersedia hari ini di toko-toko ataupun di toko market ataupun toko kelontong. Nah, di sisi lain saya melihat, lah, ini kan orang kebutuhannya beli di toko kelontong dan di minimarket. Nah, di Indonesia yang terkenal sekali adalah Duamat. Nah, Duamat ini merajai dan bahkan menguasai 87% dari 280 juta populasi penduduk Indonesia. Jadi saya pikirnya begini, loh, ini kalau 280 juta saya ambil 5% menjadi pasar saya. Nah, ini pasti saya jadi kaya. Betul. Ya. Nah, itu saya pikirnya begitu. Nah, jadi saya coba riset, kira-kira orang belanja di mart itu berapa sih per orang? Ternyata mereka di atas 50.000 rata-rata. Bahkan ada 100.000 rata-rata. Ya, benar. Nah, jadi saya pikirnya gini, kalau saya ambil 5% dari 280 juta, itu ketemu jumlah 14 juta. Betul. Saya hitung cukup berbelanja sekian, maka ketemu sekian. Nah, akhirnya konsep jadi, yang jadi masalah besar hari ini adalah modal. Nah, waktu itu kan saya masih mempelajari hal-hal bagaimana saya memulai usaha tanpa modal. Nah, bagaimana saya tidak menagih hutang, itu saya pelajari. Nah, di situ konsep sudah matang. Akhirnya saya berpikir bahwa untuk mendapatkan 14 juta konsumen, kami harus menciptakan minimal 500 minimarket. Ya. Yang hari ini namanya adalah Sisimat. Ya. Nah, jadi dari 500 itu ternyata setelah dikalkulasi per Sisimat 800 juta saja, itu angka yang paling minim sekali, kami memerlukan 400 juta, 400 M. 400 M. Jadi saya coba pikir bagaimana. Nah, ternyata saya ingat waktu itu saya 2014 menghadirin satu sekolah bisnis. Saya bayar 6.300.000. Ada bukan filosofi tapi cara. Ini cara. Saya sampaikan. Kalau kita jualan pengen banyak untung, perbanyak customer. Yes. Bener. Tetapi kalau kita hari ini mau jualan tidak punya modal tapi pengen punya banyak barang, perbanyak bos. Yes. Nah, jadi barang ngambil di dia. Tapi problemnya kan saya sebagai orang Madura, kami berpikir tentang bagaimana sih kalau ketemu kan malu. Ya. Akhirnya saya coba, oh ini ternyata 400 miliar ini saya harus pecah. Timbullah saham berharga, surat sertifikat berharga. Hanya coba saya pecah 100.000. Kami jual dari 400 M itu hanya 7,5%. 7,5% yang senilai 30 miliar yang hari ini sedang berjalan. Nah, setelah itu wujudlah sebuah Sisimat dan alhamdulillah kami PT SSI disebut satu perusahaan kebal corona. Yes. Nah, jadi banyak orang bilang kok bisa ya Subaidi yang tidak berpendidikan membangun sebuah usaha yang kebal corona. Jadi akhirnya jadilah Sisimat. Nah, bicara soal target, kami kan memiliki beberapa produk ya. Target kami adalah pertama adalah target bagaimana Sisimat ini bermanfaat kepada banyak orang. Ya. Nah, dari saham ini kami coba ingin membawa banyak orang berhasil berganding bahu bersama kami membangun ekonomi bangsa yang sama-sama. Okay. Sehingga hari ini kami memiliki komunitas hampir 20.000 orang. Yes. Nah, kira-kira itu. Nah, bicara soal goal, kami 7-8 tahun akan mendirikan 500 unit Sisimat. Bicara soal trust ini adalah hal yang urgent ya, yang sangat mustahak sekali dan kita menjual hari ini bicara soal konsep sebenarnya menjual kepercayaan. Ya. Percuma kita punya uang kalau tidak dipercayai. Ya, betul. Jadi di sini adalah uang nomor 2, jadi kepercayaan nomor 1. Jadi apa yang kami jaga hari ini? Yang pertama, kami mengedepankan satu servis. Jadi kalau orang yang sudah membeli sertifikat di PT SSI itu, yang kami jaga adalah servis, layanan kalau kata orang Indonesia. Ya. Terus yang kedua mutu, kalau kata orang Jawa itu mutualisme. Jadi itu kami jaga sekali. Yang ketiga ini kami ada menjaga hubungan dengan mereka. Dan yang keempat, saya selalu membuat
transparan dan keterbukaan dan siap ditemui kapanpun. Oke. Siap. Itu kalau bicara soal trust.